Perkembangan informatika. Generasi 1. Pada tahun 1940 sampai 1956 merupakan awal perkembangan komputer modern, ditandai dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama sirkuit. Komputer pada masa ini sangat besar, boros listrik dan menghasilkan panas tinggi. Pemrosesan data masih sangat lambat dan hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Bahasa pemrograman belum digunakan. Input dilakukan melalui bahasa mesin dengan satu push. Contoh, komputer generasi ini adalah ENIAC dan Univasi yang digunakan untuk keperluan militer dan ilmiah. Generasi 2. Pada tahun 1956 sampai 1963 menandai revolusi dalam dunia informatika dengan ditemuinya transistor yang menggantikan tabung vakum. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih andal. Pada masa ini, sistem operasi sederhana mulai dikembangkan dan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai digunakan, memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks. Komputer generasi ini mulai digunakan dalam dunia bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Generasi 3. Pada tahun 1964 sampai 1971 ditandai dengan penggunaan sirkuit terpadu Integrated Circuit atau IC yang memungkinkan banyak transistor dikemas dalam satu chip. Hal ini membuat komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah untuk diproduksi. Generasi ini juga memperkenalkan konsep multitasking, penggunaan monitor dan keyboard, serta meningkatkan pada sistem operasi. Komputer mulai banyak digunakan di berbagai sektor industri dan mulai berkembang dari penggunaan eksklusif menjadi lebih komersial. Generasi 4 pada tahun 1971 sampai sekarang, lahir dengan ditemukannya mikroprosesor oleh Intel yang memungkinkan seluruh unit pemrosesan pusat dikemas dalam satu chip. Komputer pribadi mulai dikembangkan dan digunakan secara luas di rumah dan kantor. Kemajuan dalam teknologi perangkat lunak seperti sistem operasi dan antarmuka grafis membuat komputer semakin mudah digunakan oleh orang awam. Internet juga mulai berkembang pada akhir generasi ini, mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja. Generasi 5 pada tahun 1980-an sampai sekarang dan masa depan. Generasi ini berfokus pada perkembangan kecerdasan buatan AI, komputasi paralel, dan sistem cerdas yang mampu berinteraksi seperti manusia. Komputer generasi ini dirancang untuk memahami bahasa alami, mengenali suara, melakukan pembelajaran otomatis, serta beradaptasi dalam berbagai situasi. Selain itu, munculnya teknologi seperti cloud computing, Internet of Things, big data, dan perangkat mobile pintar semakin memperluas peran informatika dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan generasi ini masih terus berlangsung dan membentuk masa depan teknologi. C. Informatika, masa depan serta karir informatika dan studi lanjut informatika. Yang pertama, informatika masa depan. Informatika masa depan akan berfokus pada integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, komputasi kuantum, Internet of Things atau IoT, dan big data untuk menciptakan sistem yang lebih cerdas, otomatis, dan terhubung. Teknologi ini akan merevolusi berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga industri, dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam hal keamanan data, privasi, dan etika penggunaan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi generasi mendatang untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menghadapi dampak sosial dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu karir informatika. Karir informatika memiliki kaitan erat dengan teknologi. Belajar informatika akan membuka wawasan tentang dunia teknologi. Karir informatika mencakup berbagai profesi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komputer. Ini adalah bidang yang luas dan berkembang pesat, menawarkan banyak peluang dengan berbagai tingkat keahlian dan spesialisasi.
Nah, di sini ada karir di bidang informatika. Menurut Profesor Peter J. Denning menyatakan bahwa suatu profesi harus memiliki 4 ciri khas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Yang kedua adalah mengodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Yang ketiga adalah memodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Yang keempat adalah menetapkan standar kompetensi, etika, dan juga praktik. Profesor Denning juga membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu yang pertama profesi sangat spesifik di bidang informatika, yang kedua profesi yang syarat dengan informatika, serta profesi yang memberi dukungan di teknologi informasi. Nah, di sini juga terdapat profesi di bidang informatika beserta deskripsinya. Yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak meliputi perancangan, pengembangan, pengujian, dan juga pemeliharaan perangkat lunak. Yang kedua adalah rekayasa perangkat keras, berfokus pada desain, pengembangan, dan juga produksi perangkat keras komputer, termasuk komponen seperti chip, motherboard, dan juga perangkat periferal. Nah, itu adalah beberapa dari profesi di bidang informatika dan deskripsinya. Terus di sini ada studi lanjut di bidang informatika. Nah, studi lanjut di bidang informatika ini menjelaskan bahwa informatika telah memberikan pengaruh besar di berbagai bidang, bahkan melahirkan bidang-bidang baru seperti health informatik dan bioinformatika. Ini menunjukkan fleksibilitas dan luasnya aplikasi informatika dalam memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi di berbagai disiplin ilmu. Studi lanjut di bidang informatika menawarkan spesialisasi yang lebih mendalam, memungkinkan individu untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan teknologi dan juga inovasi. Nah, jadi ada 5 pilar dasar yang perlu diketahui saat mempelajari informatika. Yang pertama tuh ada sistem komputer, perangkat keras dan lunak yang memproses informasi. Yang kedua tuh ada jaringan komputer dan internet, konektivitas dan komunikasi antar komputer. Yang ketiga tuh ada analisis data, menggali informasi berharga dari data mentah. Yang keempat itu ada algoritma dan pemrograman, langkah-langkah penyelesaian masalah dan implementasinya. Yang kelima, TIK dan dampaknya, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan. TIK meningkatkan komunikasi, akses informasi, dan efisiensi, namun juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital dan masalah privasi. Terdapat 2 asosiasi terbesar yaitu ACM dan Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nah, ACM ini tuh berfokus pada ilmu komputer, sementara Institute of Electrical and Electronics Engineers itu cakupannya lebih luas, termasuk elektro dan elektronika. Keduanya berperan penting dalam menetapkan standar dan memajukan bidang ini. Nah, berdasarkan Computing Curricula 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu yang pertama ada teknik komputer, fokus pada perancangan dan pembuatan perangkat keras dan lunak komputer, serta interaksi keduanya. Yang kedua tuh ada ilmu komputer, berfokus pada teori dan algoritma untuk mengembangkan perangkat lunak, termasuk robotika, fisik komputer, dan kecerdasan buatan. Yang ketiga tuh ada sistem informasi, mempelajari integrasi teknologi informasi untuk efisiensi bisnis dan organisasi. Yang keempat tuh ada teknologi informasi, mempelajari solusi teknologi informasi untuk berbagai organisasi seperti bisnis, pemerintahan, dan lain-lain. Yang kelima tuh ada rekayasa perangkat lunak, fokus pada pengembangan dan perawatan perangkat lunak yang andal, efisien, dan terukur. Nah, yang terakhir yaitu sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi di bidang informatika merupakan investasi yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin meningkatkan keahlian dan daya saing di pasar kerja. Untuk mendapatkan sertifikasi dengan cara mengikuti program pelatihan formal, mengikuti kursus online, melalui ujian langsung,
melalui program pemerintah, atau juga bisa melalui asosiasi profesi dan lain-lain. Pemberian sertifikasi dilakukan setelah seseorang lulus dari ujian yang diberikan. Sertifikat dapat dilampirkan ketika melamar pekerjaan. Sertifikat sebagai pembangun kepercayaan dari tempat bekerja terhadap keahlian yang dimiliki oleh pekerjanya. Biasanya orang yang memiliki sertifikasi pada keahlian tertentu akan mendapatkan upah lebih tinggi dibanding mereka yang belum memiliki sertifikasi. Penting untuk memilih sertifikasi yang relevan dengan bidang keahlian dari tujuan karir. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras ataupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Berikut beberapa bentuk sertifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan informatika. Mengeluarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, Net, SQL, Server, dan Azure, serta sertifikasi terkait keprofesian seperti Data Scientist dan Engineer. Microsoft juga memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite dan juga sertifikasi terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Google memberikan gelar Google Developer Expert bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Menawarkan sertifikasi terkait produknya seperti Java, OCJP, dan SCJP. Yang keempat yaitu Cisco, menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA. Yang terakhir yaitu di Indonesia sendiri. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menyediakan program pelatihan dalam rangka sertifikasi. Misalnya program pelatihan dan sertifikasi talenta digital yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan sertifikasi dan dengan perguruan tinggi.